sekarang kita menuju ke sektor perindustrian. Sudah ada Bapak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Pak, apa saja kebijakan yang diberlakukan untuk mendorong perekonomian terus berjalan di tengah situasi yang sangat menantang ini, Pak? Terima kasih Mbak Putri. Sejak awal hadirnya COVID-19 di Indonesia, kami dari Kementerian Perindustrian memutar otak, karena ini tidak mudah, bagaimana kita bisa tetap memastikan bahwa proses produksi itu masih bisa dilaksanakan di pabrik-pabrik, di industri, manufaktur, tanpa dia menjadi klaster penyebaran dari virus COVID-19 ini. Maka berdasarkan dari apa yang tadi saya sampaikan, kami Kementerian Perindustrian sudah sejak awal menerbitkan beberapa surat edaran, dari mulai surat edaran nomor 4 tahun 2020, nomor 7 dan nomor 8, yang pada intinya kita memberikan koridor dan aturan pada industri-industri untuk mereka bisa tetap melakukan proses produksi dengan menyampaikan usulan atau proposal terhadap izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, atau biasa yang disingkat dengan IOMKI. Nah, IOMKI ini sifatnya sukarela ya bagi perusahaan-perusahaan industri yang ingin tetap melaksanakan proses produksi. Karena ini sukarela, tentu perusahaan-perusahaan industri juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar-standar protokol kesehatan yang sudah digariskan atau yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, dalam surat edaran nomor 8 misalnya, kita juga merumuskan aturan di mana industri ini tetap harus memberikan laporan kepada kami di Kementerian Perindustrian terhadap apa saja upaya-upaya mereka untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan dan juga mitigasi seperti apa apabila di industri masing-masing ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi sejak awal kami dalam tanda petik ya supaya tidak disalahartikan agresif, kami sadar betul bahwa perekonomian melalui kegiatan industri ini tidak boleh ketinggalan. Walaupun di satu sisi kami sadar betul juga bahwa penanganan kesehatan itu harus di depan, sementara sektor industri harus mengikuti secara ketat di belakangnya. Jadi sekarang belum waktunya untuk sektor industri bisa mendahului sektor kesehatan, tapi dia tidak boleh jauh ketinggalan dari sektor kesehatan, sektor industri ini yang betul-betul sejak awal kami coba untuk tangani. Ya, tadi Pak Agus juga sempat mengatakan harus memutar otak ya. Nah, kira-kira industri apa saja nih Pak yang masih bisa tumbuh dan bertahan saat ini, serta sektor apa saja yang dapat segera pulih? Jadi Mbak Putri, sesungguhnya kami sangat yakin bahwa resiliensi dari sektor industri manufaktur yang ada di Indonesia ini cukup kuat, cukup tinggi, ya, dan semangat mereka untuk tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi juga tinggi dengan adanya begitu banyak, begitu besar perusahaan-perusahaan industri yang mengajukan IOMKI tadi, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kepada Kementerian Perindustrian. Nah, kita lihat juga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian bahwa sesungguhnya ketika kita bicara kuartal 2 dan kuartal 3 itu ada pertumbuhan di sektor industri manufaktur sebesar 5,25%. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif ya, yang menurut pandangan kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, kira-kira kita sudah pada posisi rock bottom pada kuartal kedua, dan mudah-mudahan ke depan kita akan mulai menunjukkan proses pemulihan. Kami juga sampaikan bahwa PMI ini adalah Purchasing Manager Index. Itu merupakan sebuah indikator ya dari confidence para managers di dunia industri dalam mereka, contohnya dalam mereka melakukan purchasing untuk bahan baku ya. Nah, ini sudah menunjukkan hal yang positif
ya apalagi ketika dibandingkan ketika COVID mulai masuk ke Indonesia pada Februari Maret. Nah sekarang sudah dalam posisi menggeliat, ya posisi menggeliat, kita mendorong dan kami percaya sebelum berakhirnya tahun 2020 PMI ini bisa masuk ke titik 50, di mana titik 50 itu berarti bahwa industri dalam negeri sudah sampai kepada status ekspansif. Kalau bicara soal industri-industri apa saja yang tumbuh, ya saya kira tadi saya sampaikan secara umum semuanya tumbuh ketika dibandingkan dengan kuartal kedua yang lalu. Tapi memang pertumbuhan itu ketika dibandingkan dengan tahun 2019 ini masih ada tekanan-tekanan, ya masih negatif secara umum. Kami ingin menyampaikan beberapa contoh saja, misalnya produksi mobil ya pada triwulan 3 tahun 2020 itu mencapai 113.560 unit atau naik sebesar 172%. Ini quarter to quarter. Jadi dari quarter kedua sampai quarter ketiga itu ada kenaikan 172,78%. Namun kalau dibandingkan dengan year on year, ini ada penurunan sebesar 68,47%. Padahal kita tahu bahwa industri otomotif ini merupakan industri yang sangat penting karena turunannya, mata rantainya itu sangat banyak, ya belum lagi kita bicara partisipasi dari industri kecil dan menengah untuk mendukung industri otomotif. Kemudian contoh yang kedua yang kami sampaikan, produksi semen misalnya ya di triwulan 3 itu sebesar 18,1 juta ton, dibandingkan triwulan 2 itu naik 42,09%. Namun secara rata-rata tahun 2019 dibandingkan 2020 itu turun sebesar 9%. Ya, tapi bottom line-nya adalah kita sudah melihat bahwa ada kurva positif dari semua sektor industri mulai dari Q3 ini. Tapi Pak Agus, bagaimana juga dengan adanya ancaman gelombang PHK ini Pak? Tentu banyak sekali upaya kita untuk bisa mengadres isu PHK. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa industri itu bisa beroperasi. Jadi sejak awal yang tadi saya sampaikan, kita putar-putar otak bagaimana industri itu bisa tetap beroperasi di tengah-tengah ancaman pandemi atau virus yang sangat apa ini saya bisa sampaikan sangat berat ya. Nah, maka kita sadar betul bahwa dengan beroperasinya industri atau pabrik-pabrik itu pasti akan mencegah PHK, akan mencegah perumahan karyawan yang dirumahkan. Juga ini ada pleasant surprise ya di mana salah satu yang kita bisa harapkan dari penyerapan tenaga kerja itu investasi bisa masuk. Nah, ini kita bisa lihat bahwa justru pada saat pandemi ini investasi untuk sektor industri ya periode Januari September 2020 ini pada masa pandemi itu naik 37% ya dibandingkan dengan periode tahun lalu. Dan di tahun 2020 industri menyerap investasi senilai 201,9 triliun. Nah, jadi investasi itu juga merupakan kata kunci untuk kita mencegah PHK dan menciptakan lapangan kerja baru. Pak Agus, ini tadi dikatakan Pak Menko bahwa ini dalam tahap recovery, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat berpotensi untuk mendukung pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana? Kami sektor industri manufaktur merupakan end user sebetulnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentu kami sangat menyambut baik dengan disahkannya, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ada beberapa hal karena memang berdasarkan judulnya saja sudah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bapak Presiden di awal kabinet terbentuk pernah menyampaikan pada kami, para menteri, bahwa setiap rupiah yang di-spend, apalagi rupiah yang di-spend melalui APBN, itu harus sepenuhnya bertujuan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau berbicara soal Undang-Undang Cipta Kerja, kita mau lihat dari mana? Kita bicara soal UMKM, tentu ini sangat akan membantu ya UMKM dari berbagai kacamata, baik itu perizinannya, permodalannya, kemudian sertifikasi
halal, kepemilikan dan lain-lain sebagainya, dan tentu ini pada gilirannya kami percaya akan bisa menumbuhkan atau membentuk UMKM baru yang pasti juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Kita memiliki industri kecil dan menengah yang merupakan bagian dari UMKM saja, itu penyerapan tenaga kerjanya sekitar 4 juta ya, jadi cukup signifikan. Kemudian juga investasi yang tadi saya sampaikan, investasi juga tentu akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Pada dasarnya intinya Undang-Undang Cipta Kerja ini kami yakin akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bangsa.